Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Dina Syafitri. Saya dari kelompok 2. Saya akan membacakan tugas dari Bapak dosen Asep Yusuf Hamdani, MSI, dengan matkul Ilmu Jiwa Agama. Pengalaman dan aktualisasi nilai-nilai agama pada anak-anak dan balita. Bermacam-macam cara pembagian umur yang dibuat oleh ahli jiwa. Ketika di sini akan mengambil salah satu pendapat yang membagi umur anak kepada masa bayi, yakni 0 sampai 2 tahun, masa prasekolah 3 sampai 6 tahun, masa anak 6 sampai 12 tahun, dan pada masa bayi balita umur 0 sampai 2 tahun. Hubungannya dengan pembagian nilai-nilai agama bahwa bayi ketika baru lahir harus kita azani dan ikomahi, dan yang kedua dicukur rambut dan akikoh, dan yang ketiga pemberian nama yang baik. Dan pada masa prasekolah dari umur 3 sampai 6 tahun, pada tahap ini masa yang sangat penting baik itu dalam hal fisik, psikis, kematangan EQ. Masa prasekolah merupakan masa paling penting untuk menanamkan rasa agama dan usia penumbuhan kebiasaan agama. Dan masa yang selanjutnya yaitu masa anak sekolah dari umur 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini si anak beralih dari memusatkan diri pada apa yang ada di dalam dirinya. Dan pada intinya kita sebagai orang tua atau saudara atau kakak dari anak-anak tersebut dari usia yang saya sebutkan tadi, dari usia 2 tahun, 3 sampai 6 tahun, 6 sampai 12 tahun, kita harus membiasakan atau menanamkan ajaran-ajaran dan kegiatan-kegiatan pada diri anak atau adik-adik atau saudara-saudara kita. Yang pertama yaitu menjauhkan anak dari pergaulan yang tidak baik. Contohnya pergaulan yang tidak baik seperti mereka mempunyai anak atau mempunyai teman yang tidak baik, pergaulan yang sangat tidak baik seperti nakal atau keluar malam atau jarang melakukan sholat atau jarang mengikuti kegiatan-kegiatan agama atau jarang mengikuti ngaji. Nah, dari segi itu, dari perkara itu kita harus menjauhkan adik kita atau saudara kita atau ponakan kita dari pergaulan yang tidak baik tersebut. Dan yang kedua yaitu membiasakan anak untuk bersopan santun. Ini sangat penting bagi adik kita atau anak-anak kita kelak, bahwa kita sebagai orang tua atau saudara harus sekali menanamkan sopan santun atau akhlak kepada anak atau adik kita nantinya. Karena akhlak atau sopan santun itu utama bagi kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu memberikan pujian kepada anak yang berbuat amal soleh ataupun mereka melakukan kegiatan atau kebaikan kepada teman, kepada orang tua, kepada keluarga. Nah, kita harus memberikan pujian ataupun seperti contoh, wow, anakku hebat atau adikku hebat sudah melakukan kegiatan yang baik atau yang menuju ke sifat agama. Dan yang selanjutnya yaitu membiasakan anak untuk berpakaian yang rapi dan bersih. Seperti contoh ketika kita berangkat sekolah, kita harus mengajari mereka untuk berpakaian yang rapi, yang bersih, agar supaya enak dipandang dan agar
efeknya juga kepada diri mereka, supaya mereka itu mendapat teman yang lebih baik. Dan teman pun banyak yang ingin pasti berteman dengannya. Jika dari penampilan, dari sopan santunnya tadi itu baik, pasti dia akan mendapatkan teman baik pula. Yakni selanjutnya menganjurkan anak untuk berolahraga, dan penting juga berolahraga. Jadi kita sebagai orang tua atau saudara atau kakak atau mbak ya, kita wajib menganjurkan anak kita untuk berolahraga agar tubuhnya lebih sehat. Dan selanjutnya yaitu menanamkan sikap sederhana kepada anak. Jadi tidak harus berlebihan ketika bersama teman, tidak harus menyombongkan hartanya atau menyombongkan dirinya atau menyombongkan keluarga atau apalah, pokoknya kita harus mengajarkan kepada anak kita, yaitu mengajarkan kesederhanaan. Pada intinya jangan sombong gitu, supaya anak kita tidak terjerumus ke sifat-sifat negatif, karena agama itu melarang kita untuk bersifat sombong. Dan yang terakhir yaitu mengizinkan anak untuk bermain setelah belajar. Jadi jangan kita paksa adik kita atau saudara kita atau anak kita kelak untuk belajar terus, tidak ada renggangnya, tidak ada bermainnya, tidak ada olahraganya. Itu juga kurang baik untuk anak didik atau saudara kita. Jadi semua itu harus diimbangi. Belajar ya iya, agama juga iya, berakhlakul karimah juga iya, dan kesehatan juga perlu. Jadi ini semua intinya kita harus menanamkan kepada adik-adik kita usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang harus mereka terima kelak ketika usia mereka sudah beranjak lebih dewasa. Jadi kita menanamkan sifat kemandirian, sifat sopan santun, sifat bertanggung jawab, sifat kesederhanaan itu dari balita atau dari dini. Jangan sampai ketika umur masih dini, kita belum pernah mengajarkan atau memberi kegiatan, memberi saran positif atau memberi masukan yang positif kepada adik-adik kita, saudara-saudara kita. Jangan sampai, karena nanti efeknya di akhir, efeknya dia akan menjadi anak yang tidak tahu aturan, menjadi anak yang tidak tahu sopan santun, anak yang kurang baik lah ketika berkembang biak kepada temannya atau beradaptasi kepada teman-temannya. Jadi kepada kita sebagai saudara, kakak kelas, atau nanti bakalnya kita akan mempunyai anak, jadi kita harus menanamkan sifat-sifat kemandirian, sifat-sifat keagamaan, dan sifat-sifat bertanggung jawab ataupun sifat-sifat yang berakhlakul karimah. Mungkin itu saja dari saya. Jika banyak kekurangan atau kekeliruan dalam saya menjelaskan atau dalam penjelasan saya kurang memuaskan kepada Bapak dosen, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena inilah kemampuan saya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.